Coba deh kita dipanggil oleh pejabat menteri misalnya atau gubernur, keren kan? Kita bilang-bilang, kita tunjuk-tunjukkan undangan kita. Atau kita dipanggil oleh presiden, ya, entah siapapun presidennya, kita kan keren dipanggil presiden gitu. Tapi ini 4 ayat terakhir di surat Al-Fajr, kita dipanggil oleh Allah. Allah yang memiliki surga. Sangat keren, super keren. Dan dengan rasa ridho dan yang diridhoinya, masuklah ke dalam golongan orang-orang dan hamba-hambaku. Masuklah kepada surgaku. 4 ayat terakhir dari surah Al-Fajr. Di sini Allah memanggil kita, mengajak kita yang berjiwa tenang, bukan kita yang sudah dimurkai sebelum-sebelumnya. Karena sebelum-sebelumnya Allah sudah banyak memurkai umatnya. Jadi di 4 ayat terakhir ini Allah menyisakan surganya hanya untuk kita. Apa nggak keren? Keren nggak sih kita disisain surganya Allah untuk kita? Coba, pasti dong. Allah sudah berulang kali mengazab umat-umat yang sebelumnya. Itu azab-azab di dunia, namun belum selesai. Mereka kelak akan diazab di neraka. Sedangkan Allah memanggil kita kembali, kita mau kan, kita disebut orang yang dipanggil Allah. Nah, dalam 4 namun kita sudah dihisab dan sudah dihitung bahwa dosa-dosa kita dikalahkan oleh pahala kita. Keren gak itu? Ya dong, keren. Jadi semua amalan kita ditimbang sepanjang kita umur akil balik. Berapa umur akil? Di mana kita mengerti apa itu baik, apa itu buruk. Di mana logika kita mulai jalan, di situ kita mulai dihisap. Nah, di situ kita juga menabung dosa-dosa hingga perjalanan dewasa, hingga perjalanan kita berkarir, malang melintang di tempat berbisnis, tempat berkarir di kantor atau bahkan di dunia internasional. Di situ memang kita juga menabung, bukan menabung maksudnya, tetapi mengumpulkan dosa-dosa. Namun karena sepanjang perjalanan kita pun juga mengingat Allah, kita mengingat nasihat-nasihat Rasulullah, kita mengikuti syariat-syariat yang dituntunkan kepada kita oleh beliau, dan kemudian disadur dan ditulis dan juga diriwayatkan oleh para perawi-perawi. Dan para perawi-perawi tersebut tentunya ya ada yang salah, atau bahkan ada yang dengan kesengajaannya merawikan sesuatu yang dilebih-lebihkan. Tetapi kita di akhir hayat nanti kita dipanggil. Nah, itu kerennya di situ. Bahkan teman-teman, kenapa begitu? Rezeki banyak, rezeki sedikit itu adalah bagian daripada ujian dari Allah.
Maka panggilan dari 4 ayat terakhir surah Al-Fajr ini merupakan panggilan yang keren. Coba deh kita dipanggil oleh pejabat menteri misalnya atau gubernur, keren kan? Kita bilang-bilang, kita tunjukkan undangan kita. Atau kita dipanggil oleh presiden, ya, entah siapapun presidennya, kita kan keren dipanggil presiden gitu. Tapi ini 4 ayat terakhir di surat Al-Fajr, kita dipanggil oleh Allah. Allah yang memiliki surga. Sangat keren, super keren. Ayo semangat, ayo semangat. Kita insya Allah mendapatkan apa yang diinginkan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir bahwa punya tetangga usir, ada saudara yang nggak tahu diri, atau ada teman-teman lama yang nyebelin, dan yang nyebelin udah nggak ada, udah kemana menghilang. Tapi datang lagi teman-teman baru yang juga nyebelin, merasakan, ya nggak? Waktu tadi SD ada teman yang nyebelin, udah kelas 6 habis ini nggak ketemu dia lagi, kita akan SMP, kita nggak mau bareng sama dia lagi. Dan betul, teman yang nyebelin tersebut udah nggak ada. Tetapi ternyata di SMP kita dipertemukan dengan teman-teman yang nyebelin yang baru. Kita sepanjang 3 tahun harus hidup dengan kesabaran menghadapi teman-teman yang nyebelin tersebut. Dengan menjelang kelas 3 SMP kita berharap-harap, alhamdulillah kelas 3 SMP, ntar di SMA-nya nggak akan ketemu dia lagi. Aku mau masuk SMA yang nggak ada dianya. Betul, kita nggak ketemu dengan dia. Kita nggak taunya ada teman yang lebih sebel lagi. Nah itu, jadi jenjang. Bahkan kita juga kalau di kampung kita punya tetangga yang tidak menyenangkan, yang usil, itu pasti apapun di dirinya. Tetapi ya kita pindah ke tempat yang lebih bagus, ya lebih elit mungkin, karena kita sudah punya uang, kita bisa menabung, bisa bertempat tinggal di tempat yang lebih appropriate, ya lebih menampilkan keberhasilan kita di dalam berkarir, mungkin gitu. Tetapi nyatanya di tempat yang baru pun juga nggak taunya ada tangga depan rumah atau samping rumah, atau bahkan Pak RT RW-nya nggak welcome dengan kedatangan kita, ya. Itulah makanya karena kita sudah bertahun-tahun mengalami hal-hal yang seperti itu, dan kita dengan sabarnya menepis dengan penuh kesabaran dan selalu mengingat ajaran Rasulullah untuk berbuat kebaikan, untuk mengamalkan hal-hal yang diajarkan Rasulullah, untuk meningkatkan ibadah kita dan lain sebagainya. Maka di hari-hari terakhir timbangan kita ternyata gitu. Jadi timbangan kita berat oleh amalan kita, sedangkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita mungkin dikalahkan oleh amalan kita, ya. Demikianlah panggilan kita. Jadi panggilan dari Allah maksudnya itu adalah untuk memasuki surganya Allah. Oke, terima kasih. Adalah untuk memasuki surganya Allah. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan orang-orang dan hamba-hambaku. Masuklah kepada surgaku. Ayat yang terakhir surah Al-Fajr tersebut, Allah memanggil kita. Kita termasuk orang-orang yang berjiwa tenang, ya, nafsul mutmainnah. Ya, pasti manusia punya dosa, pasti manusia punya kesalahan. Jadi semua amalan kita ditimbang sepanjang kita umur akil balik. Berapa umur akil balik? Ada yang bilang 11 tahun, ada yang bilang 9 tahun, atau bahkan 13 tahun. Ya, kita jika diberi rezeki yang berlebihan, dia mengatakan Allah telah memuliakan aku. Sedangkan apabila diberi rezeki yang menyempit, dia berkata Allah telah menghinakan aku.